Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu lagi, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, karena semua pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa saat yang lalu saya berdialog, berdiskusi, dan bahkan sedikit agak berdebat dengan beberapa orang tentang beberapa hal yang terkait dengan perbedaan pendapat di kalangan kita. Saya katakan kita itu karena ya di komunitas kami itu seringkali terjadi perbedaan pendapat dalam beberapa hal yang terkait dengan masalah-masalah yang sedang aktual. Saya berbeda pendapat tentang bagaimana kita menyikapi pandemi ini, bagaimana kita menyikapi perkembangan sosial politik di sebuah negara kita, dan bagaimana kita juga menyikapi kondisi yang ada di masyarakat yang seringkali membuat banyak orang itu resah dan gelisah. Dan kata teman-teman, harus ada solusi yang tepat. Nah, saya selalu mengatakan, sebelum kita bicara solusi, kita pahami dulu masalahnya dengan tepat. Dan masalah itu seringkali lepas dari sesuatu yang seringkali bahkan dalam banyak hal kita amati, kita cermati. Satu contoh yang paling gampang, saya pernah menduga orang miskin itu susah, maka saya ingin membantu orang miskin itu dengan bantuan-bantuan yang menyejahterakan secara ekonomi pada mereka. Ternyata ada orang miskin itu yang tidak mau minta bantuan dan enggan untuk dibantu karena dia ingin bekerja keras sendiri dan dia bangga dengan apa yang dihasilkan. Dia punya sikap ifah, dia punya kemampuan menjaga diri untuk tidak mau minta-minta, dan ketika diberi dia mengatakan masih ada orang yang lebih berhak daripada kami. Dan ternyata orang ini, kata tetangganya, adalah orang-orang yang selalu menyisihkan uangnya untuk bersedekah pada orang-orang yang menurut dirinya itu perlu disedekahi. Padahal menurut pandangan kami itu orang yang miskin dan perlu dibantu. Jadi masalah kemiskinan yang terjadi pada dirinya itu salah kita paham. Kita salah paham terhadap apa yang mereka alami karena kita melihat di atas kertas mereka itu miskin. Artinya apa? Orang melihat mereka itu, orang-orang seperti itu miskin, tapi ternyata mereka merasa tidak miskin karena hati mereka kaya. Nah, itu yang namanya kaya hati. Inal qalb namanya kaya hati. Itu artinya mereka memandang bahwa sesuatu yang terjadi pada diri mereka itu adalah takdir Allah yang harus mereka terima dengan ridho, dan mereka bersabar untuk meraih rezeki dari Allah itu dengan upayanya yang luar biasa. Jadi kita salah membaca masalah. Menurut kita masalah, menurut mereka bukan. Dan tidak sedikit masalah yang kita pahami itu ternyata bukan masalah bagi banyak orang. Dan masih banyak lagi kemudian kita salah baca karena kita tidak melihat sebab yang melatar belakangi persoalan-persoalan yang terjadi di antara kita. Sekarang ini misalnya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ya kemampuan membeli masyarakat, daya beli masyarakat menurun. Tapi apakah tiba-tiba karena pandemi itu lalu menurun? Ternyata tidak. Menurunnya daya beli itu juga sangat ditentukan oleh sikap mereka terhadap gejala pandemi COVID-19 ini, yang kemudian mereka tidak punya kreativitas untuk melahirkan karya-karya baru yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi kemungkinan mereka itu
kemudian mengalami kelemahan dalam hal membeli sesuatu yang harus mereka beli. Jadi problem ekonomi yang dipunya mereka itu terjadi sebagai akibat dari ketidakcerdasan mereka untuk menyikapi keadaan, sehingga kreativitas mereka itu tidak ada atau kurang baik. Nah, bagi orang-orang yang punya kreativitas yang luar biasa, mereka bisa memanfaatkan peluang. Bahkan ada teman saya yang sekarang merasa sukses dengan jual beli online. Jadi bisnis online dia itu sekarang melejit karena dia tahu kebutuhan masyarakat itu apa, sehingga masyarakat meskipun daya belinya itu rendah tetap mau membeli. Ada yang jual ayam potong, ayam goreng, ada yang jual ingkung ayam, ada yang jual sayur, ada yang jual makanan kecil, ada yang jual beras dengan harga yang relatif lebih murah dari harga pasar. Dan masih banyak lagi kreativitas yang mereka lakukan sehingga mereka tetap survive dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi yang sekarang ini disebut kondisi yang memang menyulitkan orang untuk bangkit secara ekonomi. Dan seringkali orang melihat bahwa persoalan pandemi itu menjadi persoalan semua orang, sehingga orang itu bisa resah, bisa gelisah, bisa cemas, dan bahkan panik dengan pandemi ini. Tapi ada beberapa orang itu yang tenang-tenang saja, melihat persoalan ini adalah bagian dari takdir Allah yang harus kita sikapi dengan tenang. Dia berusaha, dia punya ikhtiar. Suruh pakai masker ya pakai masker, suruh menjaga jarak ya menjaga jarak, suruh mencuci tangan ya mencuci tangan, suruh tidak kumpul-kumpul ya tidak kumpul-kumpul, berusaha ditaati. Mobilitas dirinya mungkin juga berkurang, tapi dia nikmati aja semuanya. Itu sebuah kelaziman kata mereka itu. Ya biasa saja mereka. Dia masih bisa tersenyum dan hatinya tenang saja. Dan apa yang dia sikapi itu ditularkan kepada keluarganya, teman-temannya, para sahabatnya, handa taulannya. Dan pada saat yang sama ternyata banyak orang yang mengikuti apa yang dia sikapi itu, karena dengan sikap seperti itu dia merasa tidak ada sesuatu yang harus meresahkan dirinya. Ribut-ribut tentang apa saja terkait dengan pandemi COVID-19 itu disikapi dengan tenang. Bahkan dia itu ketika membaca berita tentang kondisi masyarakat, tentang hal yang terkait dengan pandemi COVID-19 itu, dia bisa tersenyum. Oh meningkat, oh bertambah, biasa saja. Dan saya melihat orang-orang seperti ini gembira aja, senang aja menghadapi persoalan apapun yang dihadapi, termasuk ketika berada dalam situasi pandemik semacam ini. Nah, seperti itu yang susah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, lebih dari itu, saya ingin menyarankan kepada para sahabat saya, termasuk kepada sahabat saya yang kemarin sempat berdebat dengan saya, berdiskusi, berbincang-bincang. Ayolah, kita saling menghargai satu sama lain. Kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan karena perbedaan pendapat lalu kita saling benci, saling menafikan, tidak saling menghargai. Mari kita saling menghormati meskipun kita berbeda pendapat. Iya, ini cucu saya. Nah, mari kita coba untuk kita hargai orang lain meskipun mereka berbeda pendapat dengan diri kita, sebagaimana kita juga ingin dihargai dan dihormati ketika berbeda pendapat dengan mereka. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada firman Allah yang selalu jadi pijakan, yaitu firman Allah yang ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Iya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan telah kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya terjadi saling kenal mengenal di antara kalian. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui juga Maha mengenal. Iya. Para jamaah yang dirahmati Allah,
ayat ini, kata para ulama, menegaskan bahwa perbedaan yang ada di antara kita itu sunnatullah. Tugas kita sebagai hamba Allah adalah menjaga keragaman tersebut. Nah, ini sikap yang tepat. Ya. Pluralitas keragaman yang terjadi di antara kita itu jangan menjadikan kita resah dan gelisah, apalagi kita usik. Bahkan perbedaan pendapat itu kalau kita sikapi dengan tepat, itu banyak melahirkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi tugas kita sebagai hamba Allah adalah menjaga keragaman itu. Dan sebagai umat Islam, kita diharapkan bisa menjadi contoh yang bisa merekatkan di antara kita ketika terjadi keragaman pendapat yang ada di masyarakat. Bahkan saya katakan bukannya keragaman pendapat, keragaman budaya, suku, bangsa, dan agama itu tidak harus menjadikan kita itu terpecah. Bahkan kita bisa mencari titik temu di antara kita ketika kita berbeda. Saya punya tetangga orang-orang Kristen, baik dari kalangan Protestan maupun dari kalangan Katolik. Ada juga orang Hindu. Dan mereka biasa-biasa aja bergaul dengan saya. Dan saya juga tidak merasa resah dengan keadaan mereka. Dan bahkan dalam hal bermuamalah, seolah-olah tidak ada apa-apa di antara kita. Dan saya bisa memahami apa yang ada pada diri mereka. Dan mudah-mudahan mereka juga memahami apa yang ada di diri saya. Jadi kita berbeda, boleh. Tapi jangan karena berbeda, kita kemudian berpisah. Saya menghargai ketika mereka di hari Ahad, di hari Minggu banyak yang ke gereja. Ke gereja lewat depan rumah gitu. Mari Pak, ya mari silakan. Kemana Bu? Kemana Pak? Ke gereja. Oh silakan. Ketika Jumatan mereka menghargai. Bahkan ada di antara mereka itu yang memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya itu sukarela untuk bisa membuat orang Islam itu nyaman di dalam Jumatan. Ada orang yang dulu pernah menawarkan tenda untuk Jumatan. Ada orang yang menawarkan makanan atau minuman. Ya kita terima aja sebagai bentuk solidaritas mereka. Nah, dalam konteks keragaman agama misalnya, umat Islam yang menghargai keragaman itu berarti telah memberikan rasa aman dan keselamatan bagi komunitas yang berbeda agama itu ketika mereka berkumpul, bertemu, berinteraksi dengan umat Islam. Sehingga Islam itu betul-betul menjadi rahmatan alamin, bukan karena kita itu seyakin-yakinnya bahwa kita itu berbeda dengan dirinya kemudian kita memisah, tetapi dengan keyakinan yang berbeda kita bisa saling memahami. Dan contoh konkret dari umat Islam yang bisa bertoleransi seperti itu menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka dan menyejukkan. Bahkan saya katakan perbedaan yang terdapat di dalam ajaran agama Islam ketika difahami, sebagai umat Islam kita dituntut untuk saling menghargai perbedaan pada pendapat itu. Apalagi yang sifatnya furu'iyah, ya itu harus kita toleransi betul. Saya itu seringkali ditanya, Pak Muhsin kok bisa berdialog dengan para Kiai NU yang dulu menjadi teman-temannya? Nah, kenapa enggak? Saya berbeda dalam masalah furu'iyah itu biasa. Dia memahami saya memahami dia. Bahkan ada yang lucu. Satu saat saya itu berada di Bekasi. Saya sudah ingin menjadi makmum saja karena saya tahu di situ komunitasnya adalah komunitas Nahdliyin. Di saat salat maghrib, saya sudah siap di sop pertama untuk menjadi makmum. Ternyata teman saya mengatakan, Muhsin, jadi imam. Jangan saya. Tidak. Ini permintaan saya dan jamaah di sini. Saya katakan, saya orang Muhammadiyah, nggak ada urusan. Ya. Akhirnya saya salat saja sesuai dengan apa yang selalu saya lakukan. Tanpa ada talabut niat. Nggak ada yang protes. Akhirnya saya tanya sama teman saya, Mas, saya mau tanya aja lah. Serius nih. Kenapa nggak ada yang protes dengan cara saya melaksanakan sholat ketika saya jadi imam? Dia bertanya, ada apa? Saya tadi kan tidak mengucapkan niat. Jawabnya sambil bergurau, siapa yang mewajibkan? Nggak ada yang mewajibkan. Yang wajib itu punya niat. Melafalkannya itu keutamaan bagi kami. Tetapi kalau Pak Muhsin tidak yakin bahwa itu sebuah keutamaan, bahkan meyakini bahwa itu bid'ah, itu haknya Pak Muhsin. Kaget saya. Saya tanya, apa ini yang Anda yakini?
Ya, saya mengajarkan kepada jamaah untuk mengatakan begitu. Kita boleh memakai talafut niat, melafalkan niat sebelum salat. Tapi kalau ada orang yang tidak mau, jangan dihujat. Karena mereka punya pendapat yang berbeda dengan pendapat kita. Dan mereka pun insya Allah menghargai kita. Demikian juga pada saat sholat subuh, saya tahu. Pada sholat subuh kan mereka pasti melaksanakan kunut dengan bacaan yang keras. Saya nikmati aja, saya menjadi makmum sholat subuh, dan pada saat mereka melaksanakan sholat subuh, saya ikuti aja seperti apa adanya. Dan ketika saya tidak yakin bahwa kunut itu harus dibaca dengan suara keras, saya baca dengan suara lirih aja. Karena kunut itu sesuatu yang baik. Artinya ada contohnya, meskipun dalam hal yang terkait dengan sholat subuh ada perbedaan pendapat. Tapi saya pahami. Nah, itulah yang selalu saya sampaikan. Hargailah pendapat orang. Kita boleh pendapat. Dan insya Allah, kalau itu bisa kita lakukan, kita akan jadi umat yang bisa bersatu dan menjadikan kita lebih kuat. Sehingga kita tidak mudah diadu domba oleh pihak-pihak manapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, akhir hari ini kita seringkali dipertontonkan atau diperlihatkan, diperdengarkan oleh banyak media bahwa di sebagian daerah masih ada sebagian masyarakat yang belum bisa memahami arti sebuah perbedaan pendapat, sehingga yang terjadi adalah pemaksaan pendapat kepada komunitas lain untuk menjadi bagian dari komunitasnya. Nah, menurut saya pemaksaan tersebut akan justru menimbulkan konflik yang bisa membuat ukhuwah itu bisa tercerai-berai. Dan model masyarakat yang seperti itu bisa menjadi momok bagi masyarakat yang lain dan bisa berpotensi memecah belah persatuan kita sebagai umat Islam dan bahkan bangsa Indonesia. Jangan pernah memaksakan pendapat. Laksanakan dialog, lakukan dialog secara elegan sehingga kita bisa saling memahami. Berbeda pendapat itu biasa saja. Dan sudah saatnya kita kembali kepada ayat Allah yang mengajari kita tentang arti pentingnya sebuah perbedaan. Dan perbedaan yang ada adalah sebagai media untuk berbuat atau beramal kebajikan. Ada beberapa firman Allah yang sering saya kutip ketika saya ngaji. Pertama, firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 48. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Dan seandainya Allah mengendaki, niscaya kalian sudah dijadikan satu umat. Akan tetapi Allah ingin menguji kalian atas apa yang telah diberikannya kepada kalian, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Pada ayat yang lain, misalnya pada surah Yunus ayat 99, Allah menyatakan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan seandainya Allah mengendaki, maka tentulah adalah menjadi beriman semua orang yang ada di muka bumi ini. Maka apakah kamu ingin memaksa manusia untuk menjadi orang yang beriman? Nah, ini pernyataan Allah yang luar biasa. Ketika kita pahami, ternyata kita tidak bisa memaksa orang untuk mengimani sesuatu seperti iman kita. Maunya semua orang dijadikan sebagai orang Islam seperti diri kita. Ya naif. Dakwah itu mengajak. Bahkan maaf, ini saya punya cerita. Ya, saya telah memimpin ikrar syahadat itu banyak sekali dan tidak pernah saya umumkan. Ada mahasiswa, ada dosen, ada pedagang, ada pelajar, ada buruh, ada karyawan perusahaan, banyak sekali. Ada yang di masjid saya, ada yang di rumah saya, ada yang di masjid kampung lain, saya memimpin. Dan ternyata sebagian mereka itu tertarik pada Islam, itu bukan karena mereka belajar langsung dengan ajaran Islam, tapi ketika mencermati sikap tasamuh atau toleransinya orang-orang Islam. Ya, tidak semua. Memang ada yang mencari sendiri, tetapi yang terbanyak di antara mereka itu karena mereka tertarik. Saya tertarik, Pak Musin. Kenapa orang-orang Islam itu sebegitu ramah pada diri saya, padahal mereka tahu saya itu orang yang berbeda agama dengan mereka. Akhirnya saya tanya-tanya pada mereka, kenapa? Dia mengatakan, ya itulah Islam. Islam yang mengajarkan tasamu, yang mengajarkan toleransi, itulah yang saya amalkan. Indah sekali. Dan bahkan ada satu keluarga yang sangat menarik bagi diri saya.
keluarga muslim yang betul-betul menurut saya jadi keluarga teladan, bisa membangun ukhuwah, bisa membangun persatuan, dan mereka itu hampir tidak pernah cekcok, selalu ada solusi di antara mereka, dan itulah yang menjadi contoh konkret bagaimana saya harus melakukan tindakan. Dan pada saatnya saya bertanya pada salah seorang anggota keluarga itu, jawabannya sama dengan apa yang saya dapatkan dari orang lain, yaitulah Islam. Islam itu harus kita lakukan dengan seperti ini, dan kita harus mulai dari diri kita sendiri. Dan maaf itu, saya seringkali dikata-katai orang atau bahkan dipersepsi salah oleh orang ketika saya ingin beri contoh konkret bagaimana berislam dengan sederhana. Tapi saya tidak pernah menjawab. Saya ingin menjawab dengan tindakan-tindakan saya saja. Saya tidak ingin ngomong dengan omongan yang mungkin saja justru akan memperkeruh suasana. Kamu sih kenapa begini dan begitu? Ya itulah saya. Mungkin salah, mungkin benar. Kalau saya salah menurut Anda, ingatkan. Tapi kalau sudah benar, ya mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang saya lakukan. Itu aja. Saya tidak pernah melawan apa yang mereka katakan tentang diri saya yang isinya itu meremehkan, menjelek-jelekkan, memberikan kritik tajam atau bahkan mencela. Saya tenang-tenang saja, dan itu yang saya lakukan. Bahkan orang-orang dekat saya itu kadang-kadang juga tidak paham dengan sikap saya. Tapi biarlah semua berlalu, mengalir saja secara natural. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya saya itu sering kali ngomong sama teman-teman saya yang berbeda pendapat, mari kita rawat perbedaan kita, perbedaan di antara kita. Saya sudah memberi contoh bagaimana kita bisa bertasamu, bertoleransi dengan orang yang berbeda agama. Apa hanya karena berbeda pendapat kita harus berseteru, bermusuhan? Jangan. Saya punya harapan umat Islam itu menjadi contoh bahwa semua perbedaan dan keragaman itu merupakan rahmat dari Allah. Dan itulah yang akan bisa membuka pintu hidayah pada siapapun. Dan insya Allah ukhuwah Islamiyah yang kita contohkan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita itu mampu mewujudkannya di dalam kehidupan nyata, tidak hanya menjadi slogan atau omongan-omongan kita. Saya selalu mengatakan begitu, dan saya beri contoh konkret bahwa orang mencela saya tidak ada salah, orang mengkritik saya alhamdulillah, orang menghina saya, ya sudah, saya doakan mudah-mudahan dia sadar bahwa tindakannya itu tidak benar. Jadi ketika dilecehkan, diremehkan, dihina, saya dengan semuanya itu saya kembalikan pada Allah. Semua yang mereka lakukan saya kembalikan pada Allah. Bahkan ketika difitnah saya tersenyum. Nah, ketika saya difitnah orang, bahkan yang dia terima itu istri saya, anak saya tenang saja, biarlah semua mengalir. Ketika digunjing orang, dikatakan orang Pak Muslim sering digunjing dengan gunjingan seperti ini, ya itu betul. Saya katakan, saya memang seperti apa yang mereka katakan, dan alhamdulillah Anda mengatakannya kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa berubah lebih baik. Dengan kunjungan-kunjungan seperti itu kan saya tahu di mana kelemahan saya, dan saya tidak perlu marah. Saya ucapkan terima kasih, tapi jangan suka menggunjing, karena menggunjing itu perbuatan dosa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengalaman saya ketika saya berinteraksi dengan banyak orang, dan mudah-mudahan pengalaman saya itu bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Dan mari kita mulai dari diri kita. Kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan karena perbedaan pendapat kita tidak usah menghargai dan menghormati orang. Jadilah orang yang bisa menghormati dan menghargai semua orang, meskipun kita berbeda pendapat, termasuk di dalamnya berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang penting. Silahkan orang berbeda pendapat, yang penting kita bisa menjaga diri agar apa yang kita lakukan itu benar-benar menjadi sesuatu yang menyejukkan bagi orang. Dan bahkan saya mendambakan orang-orang itu bisa terbuka untuk berdialog, sehingga argumen yang dikemukakan itu bisa menjadi sesuatu yang memperkaya diri kita ketika kita ingin berinteraksi dengan banyak orang. Saya senang dengan teman-teman saya, sering ngajak berdiskusi dengan argumen-argumen yang mapan, argumen yang kokoh, dan saya bisa belajar dari mereka. Karena teman-teman saya yang pintar itu banyak, dan saya yakin bahwa inilah yang menurut saya akan bisa semakin mendewasakan diri saya dan bisa saya tularkan kepada banyak orang, termasuk para jamaah semua yang mau mencermati, mendengarkan, dan memperhatikan pengajian-pengajian saya. Dan kalau ada kritik pada saya tentang apa yang saya sampaikan dalam pengajian ini, saya ucapkan banyak terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.